Oke, kita mulai lagi ya. Untuk angkanya deh kita ubah jadi misal 5 pangkat X deh. Nah, 5 pangkat X untuk asimtot udah jelas ya. Nah, sebelumnya itu titik potongnya tuh di 0,1. Asimtotnya itu di sumbu Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, kalau 5 pangkat X tambah 1, dalam artian 5 pangkat X tambah 1 itu 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1 atau 5 pangkat X ditambah 5 pangkat X dikali 5 ya. Nah, sesuai sifat yang tadi. Sifat yang tadi itu apa? Kalau kalau pangkatnya ditambah, grafiknya geser ke kiri. Nah, cara mudahnya kita cek koordinatnya deh. Kita cek koordinat yang pertama deh. Ini di titik 1 ya. Artinya 5 pangkat 1 hasilnya 5. Nah, kita cari deh. Kalau 5 pangkat X itu tambah 1 itu gesernya kemana? Gesernya ke kiri. Kita cek deh. Asalnya di sini. Kita geser ke kiri. Sebanyak berapa satuan? Ya sebanyak satu satuan. Berarti di titik 0 tuh ada 0,5. Benar. Nah, ternyata benar. Jadi 0,5. Kita coba lagi deh. Misal di sumbu X-nya 2. Berarti 5 pangkat 2. Y-nya itu 25 pasti. Nah, kalau Y-nya 25. Tuh, ini Y-nya 25. Nih. Ya, itu yang aku tap-tap ya. Y-nya 25. Kalau ini tuh ada di 5 pangkat 2. Nah, yang sebelah itu kan 5 pangkat X tambah 1. Artinya ini kan geser ke 1. Kenapa geser 1? Ya karena ditambahnya juga 1 ya. X tambah 1, 5 pangkat X tambah 1. Misal ini kan hasil 25 tuh dari 5 pangkat X tuh ini yang grafik biru ini ya. Aduh maaf, belibet. Grafik yang biru ini tuh persamaannya itu 5 pangkat X. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? 5 pangkat 25. 5 pangkat 2 ya. Nah, untuk yang 5 pangkat X tambah 1, grafiknya geser kiri. Kenapa? Karena 25 itu hasilnya tuh dari 5 pangkat X. X-nya itu berapa? X-nya itu 1. 1 tuh udah dapet 25 gitu. Nah, jadi kalau positif itu geser ke kiri. Kamu bisa tulis aja deh titik koordinatnya. Yang satu itu titiknya 2,25, yang satu itu 1,25. Tentu saja itu pergeserannya di mana? Di grafik. Di grafik lagi ya. Iya benar grafik. Tapi lebih tepatnya itu di koordinatnya. Koordinatnya itu pada koordinat X. X itu kalau enggak ke kiri ya ke kanan. Nah, ini asalnya 2, koordinat X-nya 2 jadi 1. Berarti si grafik gesernya ke kiri ya karena jadi kecil. Kalau grafiknya geser ke kanan ya otomatis pasti nilainya lebih besar dari 2 dong. Nah, kita coba deh masukin lagi. Asalnya grafik ini 2,25 deh, pantengin koordinat 2,225 ya. X-nya 2, Y-nya 25 yang ini. Nah, kita masukin deh persamaan 5 pangkat X kurang 1. Jadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1 atau 5 pangkat X dibagi 5 dah ini tuh. Nah, kalau yang ini dikurangi. Nah, kalau dikurangi sesuai ringkasan materi tadi ya atau rumusnya lah itu ya. Kalau dikurangi pangkatnya pasti grafik itu geser ke kanan. Kita cek gesernya berapa satuan. Tadi kan dikurangi 1. Kalau dikurangi 1 berarti gesernya 1 satuan. Nah, ini tuh pergeseran jumlahnya tuh berdasarkan bisa dijumlahkan 1 berarti gesernya 1. Nah, sesuai angka aja. Karena ini dikurangi 1 berarti gesernya sebanyak 1 satuan. Nah, karena dikurangi si grafiknya geser ke kanan. Kalau ditambah pangkatnya, grafik geser ke kiri sebanyak sebanyak satuan itu ya, sebanyak satuan dijumlahkan. Kalau grafiknya geser ke kanan itu
kalau pangkatnya dikurangi. Jadi grafiknya geser ke kanan sebanyak satuan itu ya. Nah, ini kan ada sebanyak satu satuan, berarti grafiknya geser ke kanan sebanyak satu satuan. Nah, cek aja nih. Titik koordinat 25. Ini asalnya 2,25 ya. Tuh, ini x-nya 2, y-nya 25. Di sini 2,25. Karena geser ke kanan, berarti kan sumbu x yang geser. Kalau ke kanan itu semakin besar nilainya. Berarti 2 tambah 1, 3. Berarti koordinatnya itu 3,25. Berarti seharusnya di kanan itu ada. Nah, ternyata benar. 3,25 lagi itu. Ini 3 ke atas 3,25. Wah, berarti grafiknya geser ke kanan. Nah, dapat disimpulkan kalau yang begini ya, pertambahan pangkat maupun perkurangan pangkat ngaruhnya itu grafiknya itu geser ke kanan atau ke kiri. Nah, ngecek pergeserannya gimana? Nah, kita cek awalnya deh. Koordinatnya asalnya 2,25 jadi 3,25. Berarti yang angka yang berubah berapa? Angka yang berubah yang apanya? X atau Y-nya? Angka yang berubah itu X-nya. Nah, kita ke selanjutnya deh. Nah, ini grafik semula ya 5 pangkat X. 5 pangkat X, nah ditambah konstanta 1. 5 pangkat X ditambah 1. Nah, berarti kalau tadi mah kanan kiri, sekarang mah atas bawah. Nah, kalau atas bawah, lihatnya dari mana? Untuk aku ya. Nah, kita bisa lihat dari titik potong Y deh. Nah, titik potong semula itu berpotongan dengan sumbu Y itu 0,1. Nah, setelah ditambah konstanta 1, titik potong dengan sumbu Y jadi 0,2. Artinya ada yang berubah. Berubahnya tuh di titik mana? Tentu saja di titik koordinat Y-nya. Nah, ini karena ditambah 1, artinya bergeser sebanyak satu satuan. Asalnya 0,1 positif ya satunya menjadi 0,2. 0,2 itu lebih besar kan? Sama positif. Artinya pasti naik ke atas dong. Nah, kita cek lagi. Misal di koordinat 1, 5 deh. 5 pangkat 1 hasilnya 5, berarti Y-nya 5. Nah, ini asalnya Y-nya 5. Nah, asalnya 1,5, tapi karena 5 pangkat X tambah 1 yang ini, aduh maaf. Nah, geser ke atas sebanyak satu satuan. Berarti di 5 pangkat X tambah 1 itu hasilnya, tuh ini ada koordinat 1,6. Asalnya 1,5, karena ada konstanta 1, jadi geser ke atas. Jadi 1,6. Tapi kalau yang itu mah lebih mudah sih ngeceknya di tipot. Kenapa? Soalnya paling jelas gitu. Asalnya 0,1 jadi 0,2. Berarti ada gesernya ke atas. Nah, yang selanjutnya 5 pangkat X dikurangi 1. Nah, ini juga sama. Triknya kamu cek aja tipotnya. Atau enggak kayak tadi lagi deh. Nah, kalau tipotnya kan jelas nih, asalnya 0,1 jadi 0,0. Artinya si satunya itu berkurang. Jadi 0 kan. Ini kalau dilihat dari gambarnya 1 ke 0. 0 itu lebih kecil. Kalau lebih kecil kan menuju lebih kecil, misal 0 udah negatif, itu tuh pada di bawah gambarnya. Nah, artinya gesernya kemana? Ke bawah berarti. Nah, kita lihat juga di koordinat 1,5 ya. Kalau asalnya 1,5. Kalau asalnya 1,5 ya. Tapi karena karena bergeser ke bawah sebanyak satu satuan, berarti hasilnya jadi 1,4 gitu before and afternya. Jadi ada pergeseran. Nah, kamu cek aja titik koordinatnya, terus nanti lihat perubahannya gitu. Perubahannya di X atau Y-nya. Kalau perubahan di X-nya berarti berupa pergeserannya ke kanan atau enggak ke kiri. Kalau Y yaitu ke atas atau ke bawah pergeserannya gitu.